kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau adalah seorang alumni UGM dari Satu. Ingin tahu siapa beliau? Kalau begitu, tanpa menunda lebih lama, mari kita sambut Bapak Joko Widodo. Pak, gimana kabarnya Pak? Oh baik, saya Jujur Pak, kami sangat bangga loh Pak kita bisa kedatangan seorang Bapak Jokowi. Pak Jokowi, kalau saya boleh jujur, Bapak adalah sosok pemimpin yang sangat saya kagumi. Apakah benar bahwa Bapak semasa kecil menjadi tukang ojek payung, kulit panggung? Benar sekali, untuk uang jajan saya dapatkan dulu itu tidak bisa membiayai saya. Saya bersyukur. Apa yang membuat Bapak begitu bersemangatnya untuk bersekolah, walaupun Bapak itu harus sambil bekerja? Oh itu karena memang saya itu punya cita-cita. Cita-cita saya itu memang saya ingin jadi wali kota. Pak, dari kecil aja Bapak udah jadi pemimpin Pak. Oh iya. Tapi saya pengen jadi wali kota itu bukan karena saya ingin menjadi pemimpin. Saya itu mau jadi wali kota itu sebenarnya karena sekedar saya nggak mau rumah saya itu kena gusur terus. Kalau bisa. Apakah memang benar bahwa Bapak dan keluarga Bapak rumahnya terkena gusur? Oh iya benar sekali itu sudah sebagai kebiasaan untuk keluarga kami. Bahkan sudah 3 kali rumah kami kena gusur. Apakah ada rasa malu atau minder dengan para tetangga? Oh itu sih pasti. Tapi ya mau diapain lagi? Nah sudah kena gusur ya. Oke Pak, lalu bagaimana Bapak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan Universitas Gadjah Mada dalam jurusan kehutanan Pak? Oh iya, itu memang benar. Saya ini adalah alumni Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kehutanan. Jadi alhamdulillah waktu itu nilai saya itu tinggi, nilai saya itu bagus, jadi ya saya bisa saya. Jadi waktu itu saya itu mempelajari tentang pemanfaatan dan Selepas kuliah, Bapak akan tentunya akan meniti karir. Dimanakah Bapak meniti karir untuk pertama kali? Tapi tahan dulu Pak, kami akan sejenak tetap di Bincang-Bincang Manis. Afika, iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia, akhirnya merasa orang. Jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Kembali lagi dengan kami di sini di Bincang-Bincang Manis bersama Bapak Joko Widodo. Jadi Pak, melanjut pertanyaan saya tadi, jadi di manakah Bapak pertama kali meniti karir?
Eropa. Dan waktu itulah saya terbuka pikiran saya lihat Eropa, makanan kotanya yang bagus. Jadi waktu itulah saya itu ingin membuat Solo itu tata kotanya itu seperti Eropa. Lalu pada saat Bapak menjadi wali kota di kota Solo, perubahan apa saja kah yang Bapak lakukan oleh kota Solo sehingga kota Solo itu dijuluki Solo, the spirit of Java? Ya alhamdulillah ya, waktu itu saya berhasil merelokasi pedagang barang bekas di Taman Gajah. Di waktu itu juga saya berhasil untuk membuka lahan hijau dan mengajak para investor dari luar negeri untuk menanamkan saham mereka itu untuk lebih peduli dengan sarana publik. Setelah Bapak merubah kota Solo, Bapak kan mendapat sebuah penghargaan sebagai wali kota terbaik, yaitu di posisi ketiga di dunia. Adakah pesan dan pesan yang Bapak ingin sampaikan dengan penghargaan yang sudah Bapak dapatkan itu? Saya cuma bisa terima kasih. Jadi ya tanpa rakyat Solo itu tidak akan bisa saya capai. Saya cuma bisa berterima kasih dan sebenarnya kalaupun saya berusaha, tapi kalau misalkan tanpa rakyat Solo yang membantu saya dan tanpa mimpi kami bersama membangun Solo untuk menjadi kota yang lebih baik, ya itu tidak terjadi. Jadi saya terima kasih banyak kepada rakyat Solo. Nah, Pak, dari tadi kita kan bicara tentang kemajuan kota Solo, Pak. Lalu perubahan apa, Pak, yang ingin Bapak lakukan terhadap kota Jakarta? Untuk kota Jakarta tersendiri itu ya pastinya saya akan tetap melanjutkan program MRT kita. Itu insya Allah selesainya itu sekitar 2018. Lalu saya juga mau menambahkan infrastruktur kita untuk transportasi. Saya akan menambahkan Transjakarta kita untuk bisa lebih efisien, lebih baik, sehingga orang bisa berpindah dari yang sebelumnya itu cuma naik kendaraan pribadi, sekarang lebih memilih naik kendaraan. Sebelum kita lanjut kepada narasumber yang kedua, saya ingin bertanya di luar tema nih, Pak. Saya ingin bertanya bagaimanakah akhirnya Bapak bisa membina keluarga bersama Ibu Wiriana? Oh, kalau itu ya karena kami saling cinta. Ya kami saling cinta, kami mau hidup bersama, kami mau membina keluarga kami sama-sama selalu ya. Pertanyaan terakhir nih, Pak, adakah pesan-pesan untuk rakyat Jakarta? Untuk rakyat Jakarta, saya berpesan ya kita sebagai sesama warga Jakarta, marilah kita jaga kebersihan dari kota Jakarta yang kita cintai ini. Dan juga ayolah kita sama-sama memberantas korupsi ini, karena tanpa kerjasama seluruh rakyat Jakarta, biarpun cuma korupsi kecil, tapi itu yang berpotensi besar jadi korupsi. Jadi marilah kita sama-sama jaga kota Jakarta menjadi kota yang lebih baik untuk kita. Terima kasih, Pak. Saya harap kita bisa kembali, Pak. Oke. Setelah ini kami akan kedatangan tamu yang tidak kalah serunya dengan Bapak Jokowi. Tapi sebelum itu kami akan break sejenak, tetap di Bincang-Bincang Lain. Afrika, iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia es krim rasa jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Ya, kembali lagi dengan kami
ini di Bincang-Bincang Manis. Wah, akhirnya Bincang-Bincang Manis bisa kedatangan tamu seperti seorang Bapak Joko Widodo, sosok pemimpin yang sangat saya idolakan. Tapi jangan salah, narasumber yang kedua ini nggak kalah seru dan asik loh. Beliau adalah alumni Universitas Trisakti dan pernah menjabat sebagai tuan. Kita pertama kali ini beda jauh beda dengan karir dari Pak Jokowi. Tentu saja kalau mari kita sambut Bapak Presiden. Kanan dong. Kanan. Bentar, Pak. Ih, jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini. Itu kayak. Apa kabar Pak Ahok? Senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak jadi alumni. Baik. Terima kasih juga telah mengundang saya tamu di acara ini. Sama-sama Pak, harusnya kita yang berterima kasih kepada Bapak sudah mau datang acara ini sehingga nanti malam meningkat Pak. Oh iya, Bapak waktu kecil apa memang benar kalau Bapak itu senang bekerja di bagian pertambangan? Oh, kalau itu iya emang. Karena saya waktu kecil tuh ingin sekali membantu orang tua saya. Kaget bukan berhenti. Oh, kaget. Dan karena saya anak pertama, saya juga harus lebih mengalah kepada diri saya dan lebih memberi perhatian kepada mereka. Apakah Bapak mengikuti sampai selesai begitu? Oh tidak. Waktu itu pada saat ini saya ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas, orang tua saya menganjurkan untuk saya pindah ke Jakarta. Kalau seperti itu ya saya tetap pulang. Pada saat Bapak lulus SMA, apakah Bapak memang ingin melanjutkan perkuliahan di jurusan teknik geologi? Oh iya, pada saat itu saya memang ingin mengambil teknik geologi karena waktu saya kecil saya memang sudah suka sama bidang ini dan ingin bekerja di pusat tambang. Maka dari itu saya mengambil teknik geologi di Universitas Trisakti. Apakah setelah selesai kuliah Bapak langsung terjun di bidang politik? Sebenarnya awal saya itu saya ingin sekali menggeluti bidang pertambangan ya, karena pada kecil saya sudah emang kenal banget sama bidang pertambangan ini. Lalu bagaimana Bapak berpindah dari bidang pertambangan itu ke bidang politik Pak? Awal mulanya itu saya mendirikan perusahaan tambang saya sendiri. Pada saat itu namanya PT Linda Eka Persada. Nah, pada tahun 1995 sampai 2004 saya bekerja sama dengan Korea dan mereka menyetujui itu dan kami membangun tim shelter. Dan setelah itulah saya mulai tertarik untuk bisa menggeluti bidang politik. Lalu pada saat Bapak mulai tertarik dengan bidang politik, apa yang Bapak lakukan? Tentunya saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pada saat itu saya terpilih sebagai anggota DPR Partai apakah yang mendukung Bapak untuk mencalonkan Bapak menjadi anggota legislatif? Waktu itu Partai PIB yang dijalankan oleh almarhum Syahrir. Pada tahun berapa Bapak terpilih sebagai Bupati Belitung dan dengan siapa Bapak menjadi pasangan? Waktu itu pada tahun 2005 saya dicalonkan dan saya dipasangkan oleh Bapak Karul Effendi. Waktu itu partainya Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Terus pada tanggal 11 Desember 2006 saya itu menulis surat pengunduran diri karena saya ingin menjadi calon gubernur. Adakah alasan tertentu mengapa Bapak mengubah haluan Bapak dari pertambangan menjadi politik? Sebenarnya saya terjun ke dunia politik itu saya ingin membangun kota Belitung. Ya walaupun pada saat itu banyak sekali masyarakat sana bilang kalau saya itu tidak bisa dipilih atau menjadi gubernur di sana. Tetapi kenapa Bapak terus bertahan mimpi Bapak itu padahal sudah banyak orang yang berkomentar bahwa Bapak tidak mungkin bisa terpilih menjadi gubernur? Karena ya kalau misalnya kita punya mimpi itu mau bagaimanapun kita harus mempertahankan. Karena sesuatu yang membanggakan sekali kalau misalnya kita bisa untuk mewujudkan mimpi. Saat Bapak memimpin Kabupaten Belitung ini, perubahan-perubahan apa saja yang Bapak lakukan sehingga almarhum Gus Dur menyatakan Ahok sudah melaksanakan kepemimpinannya yang bagus ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur?
mengubah tata kota. Dan tentunya saya ingin di bidang pariwisata itu meningkatkan tempat-tempat atau objek-objek wisata di Belitung, sehingga turis itu tertarik untuk menjadikan Belitung itu sebagai tempat favorit mereka untuk dikunjungi. Iya Pak, Bapak Ahok sudah memang terbukti memimpin Belitung dengan baik Pak. Tapi apa Bapak juga ada resiko? Bagaimana cara memimpin Bapak secara tegas? Kalau ditanya takut atau tidak takut, ya saya tidak takut. Karena walau bagaimanapun orang itu pasti akan meninggalkan. Semua itu ya saya tergantung terserah gimana juga. Mana yang Tapi bagaimana dengan keluarga Bapak? ya masalahnya untuk siapa? Kalau misalnya mereka punya masalah ya sama saya menghadapinya. Jangan ganggu keluarga saya. Kalau ada masalah sama saya berada. Apakah rencana Bapak untuk memajukan kota Jakarta Pak? Kalau untuk sekarang saya merencanakan bagaimana PNS itu pergi kantor itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Dan saya sudah mengajukan ini kepada Pak Jokowi dan beliau sudah menyetujui. Pertanyaan saya agak keluar dari topik. Apakah Bapak akan maju sebagai wakil presiden pada pemilihan pemilu 2014 nanti yang nantinya akan dapat dilaksanakan oleh Bapak Joko Widodo yang nanti beliau akan menjadi presiden? Intinya saya hanya menjalankan tugas saya sekarang. Masalah cawapres atau dipasangkan oleh Pak Jokowi itu ya biarkan aja lah saya dan Pak Jokowi itu melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Tapi bagaimana jika Bapak Jokowi tetap mencalonkan diri sebagai presiden? Apakah nantinya Bapak akan menggantikan beliau? Lihat saja nanti ya. Pokoknya biarkanlah saya sama Pak Jokowi ini bekerja semaksimal mungkin. Bagaimana ini kota Jakarta ini lebih jadi bagus dan jauh dari KKN. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan-pesan Bapak terhadap rakyat kota Jakarta Pak? Kalau pesan saya itu saya cuma ingin mengingatkan masyarakat Jakarta itu adalah saling mengingatkan bagaimana Jakarta ini bisa jadi lebih bagus, lebih baik, dan kedepannya itu korupsi KKN itu juga nggak ada. Ya saling mengingatkan aja antara satu sama lain. Kalau begitu Pak Ahok, terima kasih atas kedatangannya di acara ini. Sampai semoga kita bertemu dalam. Ya, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Saya Rian. Saya Ola, Saya Nanda. kami undur diri. Sampai jumpa minggu depan.